Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir di majelis yang mulia, majelis ilmu, meskipun dalam keadaan hujan gerimis dingin, tapi tidak menghalangi niatan kita, tidak menghalangi daripada ibadah kita melaksanakan thalabul ilm. Mudah-mudahan dimatikan. Matikan. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita masih pada surat Saba. Surat yang menjelaskan tentang satu kaum. Dulu ada kaum, satu negeri yang namanya negeri Saba. Saba itu kalau dalam literatur tafsir sejarah itu ada di daerah Yaman. Nah, tidak seperti yang disampaikan Saba itu Wonosobo. Tapi ya wallahu a'lam, karena beliau juga punya dasar-dasar dan bukti-buktinya juga lumayan kuat. Kalau di Saba yang di Yaman itu bukti bahwa Saba atau negeri Saba itu jannataini, yang kanan kirinya itu pohon-pohon seperti surga itu. Kan di sana sudah nggak ada. Tapi kalau kita ke Wonosobo banyak masih. Nah, ini satu negeri namanya negeri Saba, yang dipimpin oleh seorang raja, seorang ratu namanya Ratu Bilqis. Ini ratu yang luar biasa. Jadi negeri Saba itu kaumnya atau penduduknya adalah orang-orang yang menyembah matahari. Jadi hampir mirip dengan seperti Jepang sekarang. Jadi orang-orang yang menganggap matahari itu sebagai sumber dari segala sumber. Padahal setelah penelitian modern itu ternyata matahari nggak satu. Matahari ternyata banyak, galaksi-galaksinya itu banyak. Jadi yang kita kenal itu hanya galaksi yang dekat dengan kita, yang mataharinya yang sekarang kita bisa lihat. Tapi di luaran sana, di galaksi yang sebelah kita itu juga ada mataharinya. Yang kita lihat itu dengan bintang-bintang. Jadi bintang itu saking jauhnya itu kelihatannya kecil kelip-kelip. Padahal itu sama besarnya, bahkan mungkin lebih besar dari matahari yang kita lihat. Jadi ya kadang tertipu juga orang menyembah matahari tadi yang dianggapnya sebagai sumber daripada sumber kehidupan, karena tiap pagi muncul, tiap pagi menyinari, memberikan energi kepada kita, memberikan penerangan kepada kita. Ternyata matahari juga ada kembarannya. Berarti bahwa matahari, rembulan atau bintang gemintang yang lain itu bukanlah sejatinya Tuhan seperti yang disembah oleh orang-orang kaum Saba. Nah, siapa yang patut disembah? Ya yang menciptakan matahari. Siapa yang menciptakan matahari? Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi negeri Saba termasuk kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi Sulaiman itu digambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Gambarannya itu ya mungkin kalau kita waktu kecil itu lihat film-film yang ada orang bisa terbang gitu. Misalnya film Aladin itu dengan wasilah karpet itu bisa terbang. Atau film nenek sihir misalnya dengan wasilah sapu bisa terbang. Dan Quran pun mengisahkan ada peristiwa, ada hal yang hebat luar biasa di luar nalar dan logika manusia, seperti Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Di dalam surat Saba ayat yang ke-12 ini digambarkan wali Sulaiman ar-rih ghuduha syahrun warwahuha syahrun. Wali Sulaiman dan bagi Sulaiman itu mempunyai kelebihan yang Allah berikan kepada dia. Jadi kami tundukkan angin bagi Sulaiman, diberikan Sulaiman itu satu kelebihan, yaitu angin itu sampai tunduk. Yang ditundukkan oleh Allah yaitu ar-riha, angin. Jadi angin banter, kalau Sulaiman itu bilang diem, ya diem. Kalau Sulaiman mau bepergian tadi, tidak usah pakai karpet terbang seperti Aladin, atau tidak usah pakai sapu seperti nenek sihir, tapi dengan didatangkan angin itu Nabi Sulaiman sudah bisa jalan sendiri. Artinya bahwa hal-hal yang semacam itu adalah lumrah saja dan memang bisa saja bagi seorang nabi dan seorang rasul. Bahkan bukan hanya nabi dan rasul, kalau kita membaca sejarah-sejarah para wali itu ya banyak yang bisa begitu. Atau lempit bumi. Jadi bumi antara di sini sama Mekah itu ya kayak satu langkahan. Kan kita sering mendengar karomah-karomahnya para wali, kalau beliau-beliau mau sholat atau mau Jumatan itu, ya sholatnya Jumatannya itu di Mekah dengan cara tadi. Artinya itu sesuatu yang bukan hal yang mustahil. Kalau Allah menghendaki, ilmu-ilmu itu ada. Termasuk wali Sulaiman ar-riha, dan diperuntukkan atau diberikan kepada Sulaiman satu keutamaan, yaitu bisa menundukkan angin. Yang sifatnya ghuduha syahrun warawahuha syahrun. Yang perjalanan pada waktu pagi. Jadi ghuduha pada waktu pagi, perjalanan Sulaiman itu sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya waktu sore dengan perjalanan sebulan. Artinya perjalanan waktu paginya Sulaiman itu dengan perjalanan umum kalau orang pakai onta 1 bulan, itu Nabi Sulaiman dengan angin itu hanya sesaat saja. Tapi kalau orang perjalanannya bisa satu bulan. Karena tadi diberikan oleh Allah bisa menundukkan angin. Maka dari sini kemudian sebetulnya ini menginspirasi para ahli, para orang-orang ilmuwan, kemudian menciptakan satu sistem, satu transportasi yang supaya orang itu bisa mempercepat perjalanan. Kita dulu kan waktu belum ada kereta, belum ada pesawat, belum ada mobil, ya kita adanya paling cuma jalan kaki. Ataupun kalau ada mungkin naik kuda atau naik hewan. Itu perjalanan yang lama. Bahkan misalnya kita orang-orang tua dulu mau haji, itu perjalanan sebelum ada pesawat terbang itu pakainya
kapal laut. Itu berbulan-bulan. Bahkan sampai ada yang banyak meninggal di perahu karena tidak kuatnya perjalanan, lamanya perjalanan, ekstrimnya perjalanan. Bayangkan 8 bulan di perahu. Itu kan luar biasa. Kalau orang sudah mabukan itu sudah nggak bisa sampai ke sana. Itu perjuangan yang luar biasa. Nah, dengan ilmu pengetahuan yang kemudian diteliti, orang kemudian bisa membuat kendaraan. Ada mobil, ada kereta, ada pesawat. Nah, ini sebetulnya adalah cerita yang Allah kemukakan kepada kita supaya menginspirasi, supaya menjadi ilmu. Karena Nabi Sulaiman itu bisa terbang, artinya kita itu ketika mengolah pikiran, mengolah ilmu kita, itu juga bisa bermanfaat untuk transportasi, untuk perjalanan kita. Nah, nyatanya perjalanan kita misalnya dari Jakarta, kalau dulu perjalanan mungkin bisa berjam-jam. Sekarang itu paling naik pesawat bisa 1 jam sampai. Naik kereta bisa 3-4 jam sampai. Artinya apa? Bisa ngirit waktu, menyingkat waktu perjalanan. Nah, inilah Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam diberikan oleh Allah kemampuan ngirit waktu. Sehingga apa? Perjalanan umum kala itu 1 bulan, kalau Nabi Sulaiman itu ya hanya sesaat saja. Jadi berangkat sore ya sampainya masih sore. Berangkat pagi ya sampainya masih pagi. Itu bandingannya tadi. Nabi Sulaiman hanya perjalanan sore sesaat, sementara mereka yang pakai kendaraan biasa atau jalan kaki bisa ditempuh dengan satu bulan. Artinya apa? Dari ayat ini sebetulnya teori yang disampaikan oleh Kiai Haji Fahmi dalam bukunya Candi Borobudur itu peninggalan Sulaiman itu ya ada mungkinnya juga. Barangkali Nabi Sulaiman dengan ngelempit bumi dengan ilmu anginnya itu langsung bisa sampai ke sini. Ya, tidak ada hal yang mustahil. Tapi itu ya butuh penelitian yang mendalam. Cuman dalam tafsir-tafsir dan sirah atau sejarah-sejarah secara umum itu memang disebutkan bahwasanya Saba atau Nabi Sulaiman itu adalah di Timur Tengah, di Palestina, kemudian Saba ada di Yaman, kemudian bertemu antara Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis dan lain sebagainya. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa minal jinni may ya'malu baina yaday bi izni rabbi. Dan sebagian dari jin, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keutamaan juga kepada Nabi Sulaiman. Wa minal jinni may ya'malu baina yaday. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya. Artinya menjadi bawahan atau menjadi tentaranya Nabi Sulaiman. Jadi apa-apa Nabi Sulaiman itu dibantu oleh jin. Termasuk ketika Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam itu tadi mengalahkan daripada Raja Tolut dan Jalut. Itu Nabi Sulaiman itu juga dibantu oleh jin. Jadi ini diantara yang menjadi keutamaan Nabi Sulaiman. Wa minal jinni may ya'malu baina yaday bi izni rabbi. Tapi semuanya adalah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kemampuan dari Nabi Sulaiman. Semua nabi dan rasul termasuk Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam bisa menyembuhkan orang yang sakit. Nabi Isa alaihissalatu wassalam bisa menghidupkan orang yang telah mati. Itu
di akhir ayat pasti biizni rabbi, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa semua kekuatan, semua kemampuan, semua kelebihan itu tidak ada lain pemberian Allah. Nabi dan Rasul itu hanya diberikan untuk menjadikan alat supaya orang-orang itu iman, supaya orang-orang itu percaya. Dan iman percaya sebetulnya kalau dalam Quran itu jangan menunggu dari hal-hal yang aneh. Seperti tadi Nabi Sulaiman bisa menundukkan angin, itu kan hal yang aneh. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati, itu kan aneh. Tapi sebetulnya kalau kita ngikut Quran, hal-hal yang di depan mata kita saja itu sudah sangat aneh. Gimana enggak aneh? Misalnya ada ayam kemudian tahu-tahu dalamnya ada telur. Nah, siapa yang membuat telur? Itu kan aneh. Enggak ada pabriknya kok tahu-tahu ada telur. Kemudian telur dierami sebentar, kemudian keluar ada ayamnya lagi. Begitu terus. Itu sebetulnya kan proses yang di luar logika kita juga, di luar kemampuan kita. Makanya kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diberikan mukjizat yang luar biasa yang menurut kita itu heboh, menurut kita itu spektakuler. Tapi logika Quran itu adalah logika yang mencerdaskan kita, logika yang membuat pikiran kita itu sehat. Meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad itu juga punya mukjizat-mukjizat yang spektakuler. Misalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa membelah bulan, itu kan luar biasa. Bulan yang kita bisa lihat itu pernah terbelah oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam penelitian tentang bulan itu ada seperti bekasnya. Jadi ada kayak garis memanjang, itu seperti bekas belahan dari bulan. Jadi bulan pernah terbelah kemudian menyatu lagi, dan itu bekasnya kalau kita lihat daripada foto dari NASA, itu kalau difoto bulan itu seperti ada cincinnya, seperti bekas memang terbelah. Dan itu Nabi Muhammad SAW. Tapi mujizat-mujizat yang semacam itu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad itu enggak populer. Karena ada mukjizat yang lebih besar, yaitu Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad SAW juga punya mukjizat yang spektakuler lagi. Ketika para sahabat itu dalam keadaan berperang, kemudian kehausan, tidak ada bekal persediaan air, Nabi Muhammad SAW biiznillah, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, itu dari jari jemarinya itu bisa keluar air. Itu kan juga luar biasa, spektakuler. Yang harusnya kemudian orang-orang yang melihat itu justru beriman. Tapi kebanyakan mereka kalau melihat yang semacam itu malah membuli Rasulullah, menghina Rasulullah, mengejek Rasulullah. Bahkan mereka tetap ingkar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mukjizat yang terbesarnya Nabi itu bukan mengeluarkan air dari jari, bukan membelah bulan, tapi mukjizat terbesar adalah Al-Quranul Karim. Dan inilah mukjizat yang masih bisa kita lihat, masih bisa memandu pikiran kita. Makanya alhamdulillah ketika ibu-ibu, bapak-bapak kita sekalian itu masih melihat Quran, itu berarti kita masih melihat mukjizat. Kalau kita masih membaca Al-Quran, berarti kita masih membaca mukjizat. Kalau kita mentadaburi Al-Quran, berarti kita mengambil manfaat, mengambil ilmu Al-Quran, mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ini satu kebanggaan besar kita, bahwa kita mungkin tidak bisa lagi melihat tongkatnya Nabi Musa, tidak bisa lagi melihat untanya Nabi Soleh, tapi
tapi kita bisa melihat Al-Qur'anul Karim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir ayat ini Allah sampaikan bahwa ketika Nabi Sulaiman sudah memperlihatkan mukjizatnya, kemampuannya untuk supaya orang-orang yang didakwai itu percaya, kok mereka masih dalam keadaan ingkar, dalam keadaan kafir, maka Allah sampaikan wa may yazigh minhum an amrina nuziqhu min azabis sa'ir. Ini yang wajib kita perhatikan betul. Kalau mukjizat sudah disampaikan, kalau mukjizat sudah diperlihatkan, kok mereka masih menyimpang, kok mereka masih tidak mau mengikuti, kok mereka tidak percaya juga terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk terhadap perintah-perintahnya Allah, maka kata Allah dalam ayat ini, nuziqhu min azabis sa'ir. Silahkan cicipi, kata Allah. Ini bahasanya Allah itu nuziqhu. Nuziqhu itu silahkan mencicipi, silahkan menikmati. Menikmati azabis sa'ir, azab yang sangat pedih. Ini artinya apa? Allah lagi membuli orang yang sudah diperlihatkan mukjizat, kok sampai enggak beriman. Sudah diperlihatkan hal yang spektakuler bahwa Allah itu maha kuasa, Allah maha mampu, Allah itu segalanya, kok masih saja enggak percaya. Nuziqhu, silahkan cicipi, kata Allah. Mencicipi azab. Nah, makanya kita di zaman kita ini banyak sekali hal-hal yang cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu bukan cicipan azabnya Allah. Ada gempa bumi, ada banjir bandang, ada gunung meletus. Sebab apa? Kalau itu nuziqhu, sifatnya cicipan dari siksanya Allah, berarti ada yang salah dari kita. Ada yang salah dari kita. Mungkin kita suka mengabaikan daripada perintah Allah, suka menerjang larangannya Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya jangan sampai sifat daripada nuziqhu min azabis sa'ir ini ada di dalam kita. Yang mudah-mudahan yang menimpa kita itu sifatnya hanya ujian saja. Sifatnya hanya cobaan, bukan daripada nyicipi siksaan. Nyicipi saja sudah begitu, apalagi siksanya yang sebenarnya ada di akhirat itu pasti luar biasa. Coba kita lihat misalnya kalau Merapi itu lagi meletus, itu saja kan luar biasa. Yang keluar bukan api, tapi batu yang sudah jadi api. Kalau api saja mungkin panasnya barangkali baru beberapa derajat Celcius. Tapi kalau batu yang sudah jadi api itu ribuan derajat Celcius. Jadi jenengan pegang kompor, panas mboten? Panas, itu api. Tapi panasnya kompor, panasnya api yang kita nyalakan masih kalah dengan magma cairan batu yang keluar dari perut bumi yang dari Merapi. Padahal itu gambarannya neraka, yang neraka itu disifati bahwasanya bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Ya begitulah panasnya. Ribuan derajat Celcius. Kalau ibu-ibu godok wedang atau nanak air, itu air bisa mendidih 100 derajat Celcius. Jadi belum ada 1000. Baru 100 derajat Celcius. Apinya itu ya api yang biasa. Mungkin kalau kita masukkan ke dalam api, kalau lama sedikit baru kosong. Tapi kalau bara api yang dari Merapi itu jarak masih puluhan kilo atau beberapa kilo saja sudah panasnya luar biasa. Apalagi sampai nyemplung, ya belum nyemplung sudah kosong. Nah, ini
panas dari gambarannya nerakanya Allah. Makanya tadi orang-orang yang didakwai oleh para nabi, termasuk diajak oleh Nabi Sulaiman, diperlihatkan mukjizatnya yang begitu luar biasa, kok masih ada yang nggak percaya? Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa may yazigh minhum min an amrina nuziqhu min adzabis sa'ir. Kalau masih saja nggak percaya, masih saja nggak mengikuti perintah-perintah kami, nuziqhu, silahkan cicipi, silahkan rasakan, menikmati adzabis sa'ir, azab siksa api yang menyala. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwa mudah-mudahan apa yang menimpa kita itu bukan dari kesalahan kita, tapi ujian supaya kita naik derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-13 masih kepada tadi tentara-tentaranya Nabi Sulaiman termasuk jin. Ya'maluna lahu, mereka bekerja, yaitu para jin itu bekerja untuk Nabi Sulaiman. Ma yasha'u mimma hariba wa tamasila wa jifanin kal jawabi wa qudurin rasiyatin. Jadi mereka jin-jinnya Nabi Sulaiman itu bekerja untuk Nabi Sulaiman sesuai dengan apa yang diingini oleh Sulaiman. Sulaiman misalnya pengen membangun bangunan apa, ya tinggal perintah kepada jin, itu sudah terbangun. Jadi kalau kita dengar misalnya kisah Prambanan itu dibangun oleh para jin, itu kalau kita membaca Quran itu enggak janggal, tidak janggal. Masa sih bangun jin bangun candi cuman semalam. Kita kan logikanya kadang-kadang enggak nyanda. Tapi Quran pun mengakui bahwasanya Sulaiman pun demikian. Nabi Sulaiman ketika membutuhkan atau membangun apa-apa ya tinggal perintah kepada jin, sudah beres. Sudah beres. Hanya tadi kalau kita membaca babat tanah Jawa, misalnya cerita Roro Jonggrang, cerita tentang Prambanan, itu sebetulnya ada mirip-miripnya dengan cerita kisah Al-Quran. Jadi kalau Prambanan itu disyaratkan mau untuk dinikahi asal dibangunkan candi 1000. Kemudian diakali karena sudah mau jadi 1000 supaya nggak jadi dinikahi, ayam-ayam semua kemudian disuruh untuk berkokok. Kemudian para petani disuruh nutuh supaya dianggap sudah mulai pagi. Akhirnya jin-jin yang nggak mikir itu kan, wah ini sudah mau pagi nih. Akhirnya mereka bubar, tinggal 1 candi lagi nggak jadi. Ini kisah-kisah semacam ini sebetulnya menguatkan juga tentang kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran. Bahwasanya tentara dari bangsa jin itu ya bisa-bisa saja. Makanya kita kalau misalnya pergi ke Prambanan, kita pergi ke Borobudur, itu ya kita bisa tadabbur lah, minimal bisa tadabbur. Oh, ini kisahnya sama dengan kisahnya Nabi Sulaiman. Makanya tadi Kiai Fahmi Basha dengan buku-bukunya mengatakan bahwa Borobudur itu peninggalan Sulaiman. Ya, ada mirip-miripnya juga. Ada kesamaan juga. Meskipun kebenarannya wallahu a'lam. Di antara kemiripannya yang disampaikan oleh Kiai Fahmi Basha misalnya, di dalam Borobudur itu kan stupanya ada berapa, Pak? Pernah hitung?
stupanya itu ada seperti hadis Nabi yang mengatakan nanti di akhir zaman umatku akan terjadi atau ada beberapa golongan. Jadi kalau dalam hadis berapa golongan, Bu? Iya, 70. Stupanya Borobudur itu 73. Stupa yang bener-bener itu 70. Yang nggak ada tutupnya berapa? Hah? Pernah naik nggak? Itu kan stupa, semuanya kan ada tutupnya. Tapi ada stupa yang tanpa tutup. Jimatan? Berapa? 1. Jadi dalam hadis itu nanti umat Rasulullah, ini dalam hadis ini. Dalam hadis umat Rasulullah nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 1 itu yang masuk surga. Nah, kalau pemahamannya Fahmi Basha justru umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terpecah 73, tapi semuanya masuk surga kecuali 1. Ya makanya kemudian nggak ada tutupnya 1, nggak ada tutupnya 1. Ini penafsiran. Itu 1. Yang kedua tentang relief Nabi Sulaiman misalnya, relief yang di stupanya dulu ya. Ini stupa, baik stupa yang kecil maupun stupa besar. Yang jenengan ingat dari stupanya Borobudur apa? Yang relief bawahnya itu gambar apa? Apa? Ini yang penopang dari stupa. Itu kan gambaran bunga. Ya kan? Bunga apa? Teratai. Bunga teratai berada di atas air. Artinya apa? Itu sebetulnya menggambarkan bahwa stupa-stupa itu berada di atas air. Nyatanya apa? Stupa itu ditopang, itu umpaknya stupa. Itu bentuknya bunga-bunga. Bunga teratai. Bunga teratai itu berada di atas air. Artinya apa? Bahwa itu gambaran satu tempat yang berada di atas air, ya seperti tadi kerajaannya Nabi Sulaiman. Itu dari stupa-stupanya. Kemudian relief patungnya misalnya, ini yang disampaikan oleh Fahmi Basha. Patungnya kalau menyelut jenengan telanjang apa pakaian? Telanjang. Padahal itu aslinya enggak telanjang. Buktinya apa? Coba kalau jenengan misalnya jalan-jalan ke Borobudur lagi ya, dilihat secara teliti. Itu patung di belakangnya itu ada wiron. Ada apa, Bu? Wiron. Wiron apa nih? Iya, jarit yang lempit ya. Jadi kain yang dilempit-lempit, kain wiron itu. Itu di sini itu ada pahatan-pahatan wiron. Artinya apa? Bahwa sebetulnya patung itu digambarkan berpakaian, tapi saking tipisnya, saking transparannya seperti orang telanjang. Jadi itu sebetulnya pakai baju, tapi saking tipisnya gambaran bidadari, saking tipisnya itu sampai dalamnya kelihatan. Padahal apa? Dia itu sebetulnya berpakaian. Buktinya ada wironnya. Nah, itu yang buat juga luar biasa memang. Jadi tidak hanya sekedar buat, tapi ada filosofi, ada ceritanya yang mau disampaikan. Dan itu detail. Makanya kalau kita kemudian kemudian gambarannya ini patung kok wudu-wudu, itu sebetulnya bukan telanjang, tetapi berpakaian. Tapi saking tipisnya, saking transparannya, kelihatannya kemudian seperti orang telanjang. Kemudian ada lagi yang relief yang pahatan-pahatan yang ada di tembok-tembok. Itu ada pahatan seorang putri cantik. Ini mungkin
gambaran Ratu Bilqis. Dan ini kalau dilihat mungkin persis seperti ceritanya Quran. Yang Quran menggambarkan tentang Ratu Bilqis. Makanya ini mungkin kapan-kapan bisa ke sana. Kalau ke Borobudur itu sekarang sudah ada guide yang bisa menceritakan tentang dari tadi cerita tentang sisi dari Islam. Assalamualaikum. Jadi dalam satu relief itu ada satu relief seorang perempuan cantik. Yang perempuan cantik itu di dalam relief itu nyincing pakaiannya. Itu persis, betul-betul nyincing. Sampai separuh betis itu kelihatan. Ya seperti digambarkan Quran. Quran itu kan ketika Bilqis datang ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Itu saking dianggapnya bahwa itu air, kemudian pakaiannya dicincin. Itu juga sama, persis gambarannya diangkat pakaiannya, kemudian di bawahnya itu digambar ya, bawahnya itu air. Buktinya air apa? Ada relief ikan-ikan kecil. Jadi ada relief ikan kecil. Artinya menggambarkan bahwa ada seorang putri yang jalan di air, yang kemudian dicincing, yang itu bawahnya itu air yang ada ikan-ikannya. Ini satu gambaran yang sampai kepada Kiai Fahmi Basa bahwa tidak mungkin yang membuat Borobudur itu seperti yang dalam sejarah yang kita baca. Borobudur itu kalau sejarah yang kita baca yang buat siapa? Dinasti Salendra kan. Sampai kesimpulannya bahwa yang buat Borobudur itu pasti ahli kitab yang tahu tentang cerita kitab. Sebab apa? Cerita antara yang di Borobudur dengan kitab-kitab yang Buddha itu beda sekali. Beda sekali, bahkan antara yang ada di kitab-kitab mereka dengan menceritakan Borobudur versi Quran lebih dekat dengan versi Quran. Tadi saking detailnya cerita Quran menjelaskan kok iya sama. Persis sama. Makanya saya juga pernah ikut penelitiannya beliau, itu ya masuk akal betul. Dan beliau sampai kepada satu penelitian, dan ini didasarkan kepada Quran, bahwasanya kalau Quran mengangkat sebuah kisah, itu pasti bukti-buktinya itu pasti masih ada. Misalnya apa? Quran mengangkat cerita Fir'aun. Buktinya Fir'aun masih ada. Jadi jasadnya Fir'aun itu terabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan proses alami Fir'aun tenggelam di laut, kemudian proses alami karena asinnya garam atau karena proses-proses kimiawi bisa terawetkan sampai sekarang. Tapi kan pertanyaannya, kok kenapa hanya Fir'aun saja yang terawetkan? Kok tentaranya hilang? Karena memang Allah sengaja mengawetkan Fir'aun itu sebagai pelajaran bagi kita. Andai kata proses alami itu kemudian menjadi alasan awet, pasti tentaranya Fir'aun juga awet. Tapi enggak begitu. Allah itu mengawetkan hanya Fir'aunnya saja sebagai tadi tanda pernah terjadi. Artinya apa? Bekas-bekas yang diangkat oleh Quran itu bekas-bekasnya pasti ada. Nah, Nabi Sulaiman ini bekasnya yang disampaikan oleh para ulama bahwa peristiwanya itu terjadi di Yaman, daerah Yaman sekitar. Itu bekas-bekasnya itu hampir enggak ada sampai sekarang. Tapi kalau dengan versi Quran yang menjelaskan tentang Borobudur, malah bekasnya jelas gitu. Makanya beliau yakin betul Borobudur itu peninggalannya Sulaiman. Tapi tadi karena ini sejarah yang sudah ratusan ribu tahun, ya bahasanya kita cuma wallahu a'lam. Tapi kita bisa menggali terus karena itu bukan ranah akidah,
maka kita bisa ya bisa mengklaim lah, bisa beda-beda tipis, bisa kita kemudian ya mencari terus kebenaran. Termasuk tadi bahwa kalau yang ada di Borobudur itu reliefnya itu dengan apa yang diceritakan oleh Al-Qur'anul Karim justru lebih dekat. Karena Quran menggambarkan seperti tadi bahwa Nabi Sulaiman itu nabi yang bisa terbang di atas angin atau menggunakan angin. Itu juga ada reliefnya. Ada relief burung yang disampaikan di dalam Quran itu sebagai burung hudhud, tentaranya Nabi Sulaiman. Kemudian relief tentang Ratu Bilqis, termasuk relief daripada Nabi Sulaiman, yang Nabi Sulaiman itu warisi namanya tabut. Tabut itu kotak yang berisi tentang kitab Zabur. Jadi kotak Nabi Sulaiman alaihissalam menjaga itu sampai beliau alaihissalam itu meninggal dunia. Maka di dalam ayat yang ke-15 itu digambarkan, dalam ayat yang ke-14 itu digambarkan oleh Allah, tidak ada yang tahu tentang kematiannya Nabi Sulaiman kecuali setelah rayap itu memakan tongkatnya. Jadi Nabi Sulaiman itu dalam keadaan sigap, masih duduk dengan sigap memegang tongkat. Jadi para tentaranya, orang di sekelilingnya itu nggak tahu kalau Nabi Sulaiman itu sudah meninggal dunia. Artinya terawetkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah tongkatnya itu termakan oleh rayap, kropos, beliau ambruk. Baru tahu Nabi Sulaiman ternyata sudah meninggal dunia. Ini gambarannya. Dan cerita gambaran ini ada di Borobudur. Relief ada patung lagi duduk megang tongkat. Itu seperti persis yang ada di ayat yang ke-14. Kalau jenengan nggak percaya mungkin kapan-kapan ke sana. Jadi ada patung begini, patungnya megang tongkat. Cuma saya yang terakhir ke sana itu tongkatnya sudah dititik. Dulu pas waktu saya sama Pak Fahmi Basa, yang penelitian yang keempat kalau nggak salah, itu tongkatnya masih jelas. Tapi yang terakhir itu tongkatnya sudah tinggal gambaran sedikit sekali. Jadi, memakan rayap. Itu harusnya mungkin ditambal betul. Jadi apa yang disampaikan, diceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim ini sebagai ibroh bagi kita. Yang jelas yang disampaikan oleh Quran, bahwa Quran menyampaikan cerita, menyampaikan kisah, bukan hanya kisah, tapi yang dibalik kisah itu ada al-amru, ada perintah. Perintahnya apa? Perintah yang terpenting di dalam kisah-kisahnya para nabi, termasuk Nabi Sulaiman, adalah jangan sampai ketika kita sudah diperlihatkan, sudah diceritakan tentang kisah para nabi, kisah para rasul, kemudian kita berpaling dari perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sampaikan di dalam akhir ayat yang ke-12 ini, nuziqhu min azabis sa'ir. Kalau kalian memang masih tidak percaya, mendustakan para nabi, para rasul, mendustakan Al-Quran, silahkan cicipi dari siksanya api neraka. Maka mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang disilahkan untuk mencicipi siksa. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu mungkin sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.